Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Kita mengawali permenungan belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus seorang imam agung yang sudi hidupnya seperti kami. Kami mohon bimbinglah kami beribadat kepada nama-Mu yang benar dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya tidak mudah untuk memahami ajaran Tuhan Yesus, ilmu sejati yang kita pelajari pada hari Senin yang baru saja kita dengarkan tadi. Karena Tuhan Yesus itu menjawab orang-orang Farisi yang bertanya kenapa murid-muridnya tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa. Nah, lalu jawabannya dengan memberikan perumpamaan. Jadi jawabannya tidak secara langsung kenapa gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengajak untuk berpikir orang yang bertanya itu dengan memberikan perumpamaan tentang pengantin yang bersama mereka, dan juga kain yang baru ditambalkan kepada kain yang lama, dan juga kantong anggur yang baru dan kantong anggur yang lama. Artinya apa ya sepertinya atau yang dimaksud Tuhan Yesus itu sepertinya bagaimana? Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin bisa dipahami bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus itu, janganlah kita ini terlalu berpatokan pada hal-hal yang tampak, dalam arti yang sudah digariskan oleh manusia. Meski itu penting, tetapi ada yang lebih lagi, yakni kemampuan kita untuk memahami ajaran ilmu sejati yang Tuhan sendiri berikan. Dan seringkali itu tidak hanya menggunakan akal budi kita melihatnya, tetapi lebih daripada itu. Sebagaimana tadi disampaikan, kalau pengantin ada bersama mereka, ya mereka tidak berpuasa, maka tahu waktu, tahu tempat, tahu situasi, sehingga tidak harus mengikuti apa yang tertulis saja. Demikian juga yang dimaksud dengan baju yang baru, tidak mungkin ditambalkan baju yang tua karena memang sudah berbeda situasinya. Demikian juga
anggur yang baru tidak mungkin diletakkan atau ditempatkan di kantong yang tua. Demikian juga saudara-saudariku, semoga kita semakin mampu untuk berpikir kreatif dan melihat yang ada di balik segala sesuatu, karena pesan Tuhan ada di sana. Dan ini memang penuh dengan lika-liku, karena kadang-kadang manusia itu ya apa yang dilihat, apa yang dimengerti, seperti itu. Dan seringkali kita ini hanya digerakkan oleh insting, oleh akal budi, tapi tanpa melihat bahwa kita tidak hanya sekedar makhluk yang instinktif atau yang berdasarkan insting, dan juga yang hanya berdasarkan akal budi, tetapi lebih dari itu. Sehingga dengan demikian kita memiliki gambaran yang lengkap yang Tuhan kehendaki, meskipun sebenarnya kita juga tidak mampu untuk menangkap seluruhnya yang Tuhan kehendaki, tetapi diberikan kemampuan dan juga diberikan kesempatan untuk itu karena kedatangan Kristus sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan dan selalu kreatif dan selalu mau menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk olehnya sendiri, senantiasa dibimbing, berkat oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.